Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Gudang barang bekas di Medan ludes terbakar. 7 korban bom bunuh diri di Medan terima kompensasi. Menko PMK Republik Indonesia minta angka stunting di Kepulauan Nias diturunkan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu unit gudang barang bekas di Jalan Pukat Banting 6, Kecamatan Medan Tambung, Kota Medan, Kamis dini hari ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di Jalan Pukat Banting 6, Kecamatan Medan Tambung, Kota Medan, Kamis dini hari ludes dilahap si jago merah. Api yang berasal dari salah satu ruangan di dalam gudang langsung menyambar ke seluruh bagian benda mudah terbakar. Banyaknya barang bekas mudah terbakar membuat api semakin membesar. Sempat terdengar 1 kali ledakan diduga berasal dari ledakan tabung gas. Sebanyak 8 unit mobil dinas pencegahan pemadam kebakaran Kota Medan turun ke lokasi. Petugas sempat mengalami kesulitan menjangkau titik api karena pintu gerbang gudang yang masih terkunci. Sementara itu, petugas kepolisian dari sektor Percut Setuan langsung memasang garis polisi di gudang yang terbakar untuk dilakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Yang terbakar ini gudang, ya, persisnya gudang-gudang barang apa, sepertinya kita belum bisa pastikan. Tetapi tadi kesulitan kita pertama akibat gudangnya tergembok, jadi tidak bisa langsung penyemprotan kita karena terganggu pembukaan gerbangnya. Kemudian dari seluruh armada yang kita turunkan ada 8 unit, yang terbakar hanya 1. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pembakaran lahan masih terus terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pihak perusahaan perkebunan Nusantara II membakar lahan usai masa panen tanam tebu. Puluhan hektar lahan perkebunan tebu ini sengaja dibakar oleh pihak karyawan PT Perkebunan Nusantara II, Kebun Kuala Madu yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembakaran lahan ini sengaja dilakukan untuk menghabiskan sisa tanaman tebu usai dipanen. Padahal, pembakaran lahan dilarang oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembakaran lahan ini juga dapat memicu terjadinya kebakaran lahan yang berada di sekitar perkebunan milik PT PN II. Apalagi saat ini sedang berlangsung musim kemarau yang dikhawatirkan memicu terjadinya titik-titik api baru. Selain itu, asap kebakaran lahan juga mengganggu warga yang berada di sekitar lokasi serta pengendara yang melintas di jalan. Menurut warga, pembakaran lahan memang kerap dilakukan pihak Perkebunan Nusantara II usai masa panen dan jelang masa tanam tanaman tebu. Ini Pak, warga lahan ini? Ya, kita duga nih pegawai perkebunan ini. Oh, ini lahannya lahan PTP gitu ya? Iya. PTPN berapa Pak? PTPN 2 Bang, Kebun Kuala Madu. Kebun Kuala Madu? Iya. Ini mulai kapan untuk bakar-bakarnya nih Pak? Tadi saya kebetulan lewat dalam, siang tadi lah jam 12 saya lihat ini terbakar. Terbakar ya. Jadi ganggu warga pengguna jalan ya Pak? Ya kalau saya pribadi tadi lewat ya terganggu Bang. Asapnya pun nyengat di ganggu pernapasan lah Bang sama pemandangan kita, penglihatan kita di jalan. Sering memang orang ini bakar lahan gini Pak? Kalau untuk di sini baru kali ini saya ketahui. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, mengalami remblong dan nyaris tabrak pengendara sepeda motor, truk kontainer tabrak besi gapura Pelabuhan Belawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besi seberat 10 ton menimpa truk dan sempat membuat kemacetan di pintu pelabuhan.
Kecelakaan tunggal truk kontainer menabrak besi gapura pintu keluar masuk Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Truk kontainer yang hendak keluar pelabuhan Terminal Peti Kemas Belawan ini hancur di bagian kaca depan setelah menabrak tiang besi gapura pintu keluar masuk pelabuhan yang belum rampung dan minimnya tanda rambu lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun besi seberat hampir 10 ton tersebut jatuh memakan badan jalan dan mengganggu keluar masuk truk yang hendak bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Besi berhasil dievakuasi setelah petugas pelabuhan menurunkan 2 unit alat berat. Salah satu warga mengatakan belum diketahui penyebab kejadian kecelakaan tersebut, namun diduga truk mengalami remblong dan nyaris menabrak pengendara lain. L-nya ya dia datang dari sana, banyak blong remnya, dia jadinya ditabraknya lain. WC-nya daripada nabrak orang nanti kan, gitu masuk dia. Tabraknya tiang itu ya? Nah, tiang itulah ketabrak. Kenceng juga mobilnya katanya? Enggak lah katanya. Tapi kok patah juga sih berarti ya? Memang dia abal-abal apanya dia tuh. Oh, besinya abal-abal ya? Kan baru bikinnya itu. Baru dibikin ya? Iya, belum lah tuh diresmikan. Sopir truknya sendiri kemana, Bu? Apa dibawa ke jaksa? Tadi sempat dibawa ke jaksa ya? Si Sarip tadi, ya dibawa ke Itu jaksa. bangunan siapa, Bu? Hindu. Kini sopir truk telah diamankan Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 7 korban bom bunuh diri di Medan terima kompensasi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 7 orang korban bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan pada 13 November 2019 silam menerima kompensasi berupa sejumlah uang dari Lembaga Perlindungan Saksi. Pemberian kompensasi dilakukan di Mapolrestabes Medan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Ketujuh korban bom bunuh diri yang menerima kompensasi dari Lembaga Perlindungan Saksi antara lain Kompol Abdul Mutolib, Kompol Sarponi, Aibtu Deni Hamdani, Bribka Juli Chandra, AKBP Romadoni Sutarjo, kemudian Ihsan Mulyadi Siregar, seorang warga sipil dan Richard Purba yang berstatus sebagai pekerja harian lepas. Seluruhnya ialah korban dari bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan pada 13 November 2019 lalu. Di mana aksi terjadi saat sejumlah petugas sedang melaksanakan apel pagi. Mereka tiba-tiba terkejut dengan adanya ledakan dahsyat dari arah depan kantin dan disertai gumpalan asap putih tebal. Aksi terorisme tersebut sempat terekam kamera CCTV milik Mapolrestabes Medan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kedatangannya ke Kota Medan untuk memberikan kompensasi kepada 7 korban peristiwa terorisme di Polrestabes Medan di tahun 2019. Pemberian kompensasi tersebut setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan ingkrah untuk mendapatkan kompensasi sebesar 140 juta rupiah. Ya, hari ini di Polrestabes Sumatera Utara kami datang untuk memberikan kompensasi kepada 7 korban peristiwa terorisme di Polrestabes Medan ini di tahun 2019. Penyerahan kompensasi ini setelah putusan Pengadilan Negeri Medan itu dinyatakan inkrah berkuasa hukum tetap, dan dalam putusan itu sudah disebutkan untuk 7 orang ini mendapatkan kompensasi yang beragam. Totalnya ada sekitar 140 juta rupiah, ya. Dan tentu nilai ini tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami, dan ini hanya sebagai wujud dari kehadiran negara, dan kami dari LPSK hanya menyampaikan pengajuan kompensasi kepada jaksa penuntut umum dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Kami berharap ini adalah peristiwa terakhir yang memakan korban di Sumatera Utara khususnya, dan anggota Polri pada khususnya juga, karena sebagian pelindung kami di korban terorisme
yang dari aparat negara adalah anggota Polri. Seperti diketahui, pelaku bom bunuh diri berinisial RMN dinyatakan tewas dalam kejadian tersebut. Sedangkan 5 anggota polisi dan 2 warga sipil mengalami luka-luka akibat bom bunuh diri tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, aksi mengamuk anggota DPRD Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerimaan BPJS Kesehatan viral di media sosial. Kericuhan terjadi akibat tak terimanya anggota DPRD yang sedang berbicara dipotong oleh Kepala Dinas Sosial. Inilah detik-detik 2 anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk dan bernada keras kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat di ruang sidang paripurna DPRD Tanjung Balai. Aksi yang kian memanas berlanjut hingga nyaris baku hantam dan terjadi pelemparan gelas, mikrofon serta menendang meja. Aksi tak terpuji ini reda setelah Kepala Dinas Sosial keluar dari ruang rapat. Kericuhan berawal saat pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dari 45.000 menjadi 20.000 tanpa sosialisasi. Di tengah pembahasan saat anggota DPRD berbicara, Kepala Dinas Sosial ikut berbicara hingga terjadi adu mulut. Terkait RDP semalam yang sempat riuh, Pak, itu apa yang dibahas, Pak? Itu pembahasan semalam karena banyaknya kita menerima laporan dari masyarakat bahwa BPJS mereka yang banyaknya dinonaktifkan tanpa sosialisasi. Makanya kita laksanakan, kita panggil dinas terkait untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Awal datanya berapa, Pak? Terus dipangkas berapa? Awal datanya itu tahun 2020 semalam lebih kurang 45.000. Kita sepakati waktu pembahasan anggaran tahun semalam menjadi 20.000. Ini kita buat kebijakan mengingat udah terlalu banyak yang penerima bantuan BPJS di Kota Tanjung Balai. DPRD meminta kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memvalidasi data ulang agar penerima BPJS bagi warga kurang mampu tepat sasaran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 54 orang personil Polres Nias menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang dilaksanakan di Aula Kamtipmas Polres Nias. Sebanyak 54 orang personel Polri yang bertugas di Polres Nias, Sumatera Utara mendapat giliran menerima vaksin COVID-19. Para personel terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan seperti tes suhu tubuh serta tekanan darah sebelum divaksin. Secara bergantian, personel Polri ini berada di dekat vaksinator untuk memulai kekebalan imunitas tubuh agar terhindar dari virus COVID-19 yang mematikan itu. Ini adalah program vaksin tahap pertama yang mereka jalani. Sementara itu, untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan di lingkungan Polres Nias hingga ke sejumlah sektor di berbagai pelosok, pihak Kepolisian Resort Nias juga telah berkoordinasi kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli tentang penjadwalan vaksinasi tahap selanjutnya. Sekarang ini di Aula Kamtipmas Polres Nias sedang berjalan kegiatan vaksinasi khusus untuk personil Polres Nias dan satu polsek yaitu Polsek Gunung Sitoli Aloa. Sementara polsek jajaran yang lain, baik yang berada di Kabupaten Nias Induk, Nias Utara, dan Nias Barat, kita masih menunggu jadwal yang ditentukan oleh pemerintah setempat secara khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten dimaksud. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut merupakan upaya menurunkan angka stunting sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Saat ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sedang melakukan kunjungan kerja di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Tujuan utama dalam kunjungan kerja Menko PMK ini adalah terkait upaya menurunkan angka stunting yang terus meningkat di Indonesia, karena saat ini secara nasional telah mencapai 27,6%. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa angka stunting harus menurun menjadi 14% hingga pada tahun 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 1,5 tahun lagi, Menko PMK terus berupaya dengan mengunjungi langsung lokasi fokus stunting di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Nias Utara. Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi mengatakan, ke depan penanganan stunting akan ditangani secara khusus oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya, secara umum di Nias Utara kalau melihat sampel yang ada tadi ini sudah berjalan dengan baik. Koordinasi di tingkat bawah, baik itu yang berada di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Desa, BKKBN, Kementerian Kesehatan, semua sudah saling berkoordinasi, bersinergi untuk khususnya untuk menangani stunting. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama Nias Utara khususnya dan Kepulauan Nias bisa keluar dari status sebagai daerah atau kabupaten rawan stunting. Ya, koordinasi di lapangan ini kemarin terlalu banyak tangan karena itu nanti Presiden sudah memerintahkan supaya harus ada satu yang bertanggung jawab sehingga Presiden nanti minta pertanggungjawabannya jelas. Menko PMK Republik Indonesia yang datang ke Nias Utara bersama dengan rombongan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mereka melakukan dialog kepada bidan desa, penerima PKH, dan BPNT. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara mengaku siap menggunakan anggaran pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk menurunkan angka stunting. Kewajiban kita, pemerintah daerah tahap demi tahap, bagaimana menangani stunting ini dengan intervensi dari beberapa dinas terkait untuk menangani secara serius stunting ini. Tentu harapan kita dalam 1-2 tahun, 3 tahun ke depan, stunting di Nias Utara ini tidak atau setidaknya bisa menurunkan angka stunting ini. Anggaran masing-masing di SKPD terkait, terutama di Dinas Kesehatan, ada juga di Sosial dan Bapeda kalau nggak salah, Bapeda. Tentu dari dana desa. Dari dana desa juga bisa diintervensi dari dana desa untuk penanganan stunting ini. Selain itu, kunjungan sejumlah menteri ini juga memberikan berupa tabungan sebesar Rp1 juta kepada salah satu graduasi PKH dan kredit usaha rakyat sebesar Rp50 juta kepada KPM graduasi PKH melalui PT Bank Rakyat Indonesia. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demi mempertahankan warisan budaya, Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau kawasan Kota Tua di Jalan Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Bangunan bersejarah yang merupakan supermarket pertama di Kota Medan tersebut rencananya akan dijadikan salah satu pusat kuliner. Pada Rabu siang, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengunjungi bangunan bersejarah di Jalan Ahmad Yani. Ini merupakan bangunan supermarket pertama di masa kolonial Belanda. Bangunan ini sudah terbengkalai sejak puluhan tahun silam. Meski masih dalam proses sengketa, pemerintah Kota Medan akan berupaya menguasai kembali bangunan bersejarah yang ada di Jalan Ahmad Yani 7 Medan. Ini merupakan bangunan supermarket Warren Huis pertama di Medan pada masa kolonial Belanda, di mana rencananya pemerintah Kota Medan akan melakukan pemugaran bangunan bersejarah di kawasan Jalan Ahmad Yani 7 dan di Jalan Perniagaan kawasan Kesawan Medan yang telah dikuasai oleh pihak swasta. Untuk bangunan bersejarah Warren Huis ini, pemerintah Kota Medan telah memiliki izin hak pakai. Meski masih dalam sidang sengketa, Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjadikan kawasan bersejarah ini menjadi pusat kuliner tanpa harus merubah bentuk bangunan. Ya pasti ini kan saya katakan tadi, ini permasalahan bukan hanya ada uang, ada bahan bangunan kita bangun, bukan. Tapi ini kita sama masyarakat Kota Medan juga tentunya
kita perlu sosialisasi, makanya saya minta kepada masyarakat Kota Medan kita sama-sama menjaga kawasan heritage kita ini. Bukan untuk apa-apa, pemerintah Kota Medan hanya untuk memang mengembalikan nilai heritage kita biar manfaatnya untuk masyarakat Kota Medan, bukan buat siapa-siapa. Tapi kan untuk khusus tempat ini kita masih sengketa di pengadilan ya Bang. Ada harapan Abang khusus untuk katakan pihak yang mengklaim ini milik mereka? Iya, yang pasti kan ini kuasa ini sudah sama kita ya, pakainya ya, sudah sama kita hak pakainya sudah sama kita. Ada suratnya, hak pakai itu sama kita. Apapun itu kita kolaborasi lah. Tentunya pun yang ngeklaim punya seseorang mau diapakan juga harus jelas juga gitu loh. Kalau diklaim-klaim saja tidak digunakan untuk apa-apa, tidak dibangun, hanya dibiarkan gini juga, kita pemerintah Kota Medan juga berhak nanti menegur kan gitu. Sebagai pemilik kawasannya di sini kan gitu. Sebagai pengelola penataan untuk kotanya kita berhak menegurnya kalau nggak diapa-apain. Ya bersama-sama aja lah. Ya, dengan. Bobby sendiri sejak awal menargetkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata terintegrasi di Medan, di antara wisata sejarah dan kuliner. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.